Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menjalani kegiatan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adi Surya Kusuma Atmaja, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Yang terhormat pada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah keuangan syariah dan kepada teman-teman semuanya yang saya cintai dan banggakan. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari diskusi dari kelompok saya mengenai analisis rasio keuangan 5 bank syariah terbaik di Indonesia di tahun 2021. Berikut ialah 5 bank syariah yang kami pilih sebagai bank syariah terbaik di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama yaitu ada Bank Syariah Indonesia, yang kedua Bank Muamalat, yang ketiga Bank BCA Syariah, yang keempat Bank BTN Syariah, dan yang kelima Bank BJB Syariah. Bank pertama yang akan kita bahas yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI atau Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger dari ketiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 dan pada 1 Februari 2021 Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI ini. Visi dari Bank Syariah Indonesia ini ialah menjadi top 10 Global Islamic Bank. Untuk yang kedua yaitu Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Berdirinya Bank Muamalat ini dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam di Indonesia untuk segera menghindari riba di dalam semua kegiatan muamalahnya, tetapi juga untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah Islam sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai dengan bank-bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam. Nah, untuk Bank Muamalat sendiri memiliki visi yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Untuk yang ketiga yaitu Bank BCA Syariah. PT Bank Sentral Asia atau BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama International Bank atau Bank UIB. Bank Sentral Asia Syariah atau BCA Syariah ini memiliki visi yaitu menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Untuk bank yang keempat yaitu Bank BTN Syariah. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau Bank BTN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Nah, Bank BTN Syariah ini memiliki visi yaitu menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2025.
bank yang kelima yaitu Bank BJB Syariah atau Bank Jawa Barat Syariah, berdiri dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap jasa perbankan syariah. Samping itu, Bank BJB Syariah didirikan untuk mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah. Visi dari Bank BJB Syariah sendiri yaitu menjadi bank syariah digital pilihan utama masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank merupakan suatu pengukuran atau perhitungan rasio dalam laporan keuangan yang berisikan angka yang berhubungan antara satu unsur dan yang lainnya dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan. Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis rasio dalam laporan keuangan, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Hasil dari rasio keuangan ini nanti akan menunjukkan tingkat keberhasilan atau kesehatan perusahaan dalam kondisi keuangannya. Sehingga kinerja keuangan dari suatu perusahaan atau bank itu dapat dianalisis dengan analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan perusahaan atau bank tersebut. Nah, analisis rasio keuangan itu adalah sebuah analisis yang dilakukan dalam laporan keuangan dengan menghubungkan beberapa data perkiraan yang ada yang nantinya dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi kondisi keuangan dalam perusahaan. Manfaat dari analisis rasio keuangan yaitu dalam hasil analisisnya nanti dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait beberapa hal yang ada dalam perusahaan seperti dalam operasional perusahaan, peningkatan kinerja, dan kemungkinan kebangkrutan apabila itu mungkin terjadi dalam perusahaan, sehingga bisa untuk sarana antisipasi atau sebagai langkah mitigasi resiko. Nah, langsung saja kita bahas untuk yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang akan digunakan di dalam analisis ini yaitu return on equity capital, return on total assets, dan biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BUPO. Nah, di rasio profitabilitas ini, semakin baik rasio profitabilitasnya, maka semakin baik pula kemampuan bank yang tinggi untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Jadi, kesimpulannya, rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penjualan aset dan modal saham. Lalu untuk yang selanjutnya ialah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan atau bank dengan melihat aktiva lancar perusahaan yang relatif terhadap hutang lancarnya atau kewajiban yang dimiliki oleh bank. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Nah, untuk jenis-jenis rasio yang akan digunakan yaitu Financial to Deposit Ratio atau FDR dan Cash Ratio. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau rasio permodalan. Merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Salah satu rasio yang akan digunakan untuk menilai
tingginya solvabilitas suatu bank adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Nah, rasio solvabilitas ini bisa melihat bank itu dikatakan solvable atau tidak. Tergantung dari bank itu mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari menganalisis rasio keuangan. Nah, untuk tujuan utama dari menganalisis rasio keuangan ini yaitu untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan bank. Nah, dari analisis kinerja keuangan ataupun kinerja operasi suatu bank ini di periode yang sebelumnya, contohnya bisa digunakan untuk mengevaluasi dan menjadi bahan untuk membuat perencanaan di periode kedepannya agar kinerja operasi dan kinerja keuangannya itu dapat meningkat atau setidaknya lebih baik dari periode sebelumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan debitur-debitur dalam membayar utang-utangnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian, ya ada 3 yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan metode dan teknik pengumpulan data. Untuk bahasan yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan di dalam makalah ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan cara menganalisis laporan keuangan dari kelima bank syariah terbaik di Indonesia pada tahun 2021 agar mengetahui kinerja keuangan bank tersebut. Dan data yang digunakan bersumber dari website resmi masing-masing dari kelima bank syariah tersebut. Data-data ini kita ambil melalui laporan keuangan tahunan dari masing-masing bank syariah tersebut. Nah, lalu untuk populasi dan sampel penelitian ada 5 bank, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank BTN Syariah, dan Bank BJB Syariah. Yang ketiga yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama ada rasio profitabilitas yang ada analisis rasio berupa biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO, return of total assets atau ROA, return on equity capital atau ROE, lalu dari rasio likuiditas ada financial to deposit ratio atau FTR, lalu cash ratio, dan dari rasio solvabilitas ada capital adequacy ratio. Untuk pembahasan yang pertama, rasio profitabilitas di bagian biaya operasional melalui pendapatan operasional atau BOPO. BOPO ini merupakan rasio yang membandingkan besar biaya operasional dengan pendapatan operasional yang terdapat pada bank. Dari rasio ini dapat dilihat seberapa besar bank mampu meminimalkan biaya yang terjadi. BOPO ini diformulasikan dengan total operating expense dibagi dengan total operating income dikali 100%. Lalu untuk ROA sendiri, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Nah, semakin besar ROA di suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA ini diformulasikan dengan profit before tax
dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Yang selanjutnya yaitu Return of Equity Capital atau ROE. ROE ini merupakan indikator yang penting bagi para pemegang saham dan calon investor sebelum mereka menanamkan sahamnya di suatu bank, karena di ROE ini mereka dapat melihat atau mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Nah, rasio ini dijadikan sebagai perbandingan antara laba bersih setelah dengan modal sendiri atau equity. Dengan ketentuan apabila terjadi kenaikan dalam rasio ini, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Nah, kenaikan itu tadi akan menyebabkan naiknya harga saham. Jadi, ketika harga saham suatu bank ini naik, akan membuat para pemegang saham dan para investor yang ada di pasar modal menjadi ingin untuk membeli saham di bank tersebut. Lalu untuk bahasan yang selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Untuk yang pertama yaitu Financial to Deposit Ratio atau FDR. FDR ini menggambarkan sejauh mana simpanan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka akan semakin rendah juga tingkat likuiditas bank tersebut. FDR diformulasikan dengan total financing dibagi dengan third party total fund dan dikali dengan 100%. Lalu untuk yang selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan bank untuk menutup hutang-hutangnya atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, cash ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang bank tersebut. Cash ratio diformulasikan dengan cash and cash equivalent dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas yang menggunakan analisis rasio capital adequacy ratio. Nah, CAR ini atau capital adequacy ratio merupakan indikator kinerja bank untuk menutupi penurunan aktivitasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktivitas yang paling berisiko dengan kecukupan modalnya. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang digunakan untuk menghitung kinerja bank dalam menjaga permodalan dan kinerja bank untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang muncul yang mempengaruhi seberapa besar permodalan bank tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia, standar CAR yang baik ini adalah di angka 8%. Maka semakin tinggi CAR, kinerja bank tersebut akan semakin kuat untuk menanggung risiko di setiap kredit atau aktivitas produktif yang berisiko. Nah, CAR ini diformulasikan dengan total bank capital dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dikali 100%. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan untuk memetakan dan menganalisis kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas pada 5 bank syariah terbaik di Indonesia pada periode tahun 2021 ke dalam bentuk tabel. Untuk yang pertama yaitu rasio profitabilitas.
ada analisis rasio yaitu BOPO, ROA, dan ROE. Nah, dari BOPO ini atau dari kelima bank ini ketika dianalisis menggunakan analisis rasio BOPO, satu bank diantaranya memiliki kinerja yang kurang baik, yaitu Bank Muamalat sebesar 99,29%. Nah, sedangkan untuk Bank BSI memiliki rasio BOPO yang paling efisien karena memiliki tingkat rasio BOPO-nya sebesar 80,5%, yang artinya mampu dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat meminimalisir timbulnya kerugian. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis rasio ROA pada kelima bank syariah. Nah, standar ROA ini kan standar ROA yang baik kan 1,5%, dan semakin tinggi nilai ROA menandakan kinerja atau kemampuan suatu bank dalam hal pengembalian semakin baik. Nah, di dalam tabel ini terlihat bahwa return on asset atau tingkat persentase pengembalian aset terhadap total aset memiliki tren yang berbeda. Yang pertama yaitu Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, dan Bank BJB Syariah memiliki nilai ROA terkecil yang tidak mencapai 1% di tahun periode 2021. Sedangkan Bank BSI berada pada tingkat paling efisien pada periode 2021 sebesar 1,61%, yang disusul dengan Bank BCA Syariah yang memiliki nilai ROA sebesar 1,1%. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ROE atau Return on Equity. Di sini bank memiliki nilai ROE yang berbeda-beda, di mana BSI dan Bank BTN Syariah memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan ketimbang ketiga bank lainnya, yaitu di atas 13% di tahun periode 2021. Dan Bank Muamalah, Bank BCA Syariah, dan Bank BJB Syariah tergolong di tingkat inefisiensi rasio pada ROE ini, di mana persentase ROE-nya berada di bawah standar rasio minimum, yaitu sebesar 12%. Kita masuk ke dalam rasio likuiditas. Kemampuan bank syariah untuk membayar utang jangka pendek yang juga dikenal sebagai likuiditas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Nah, analisis rasio di likuiditas rasio ini ada dua, yaitu cash ratio dan FDR. Nah, untuk yang pertama yaitu cash ratio, yang merupakan indikator penting untuk melihat seberapa besar uang kas yang tersedia di dalam bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik atau semakin tinggi cash ratio, maka semakin baik juga kinerja likuiditas banknya. Nah, di data rasio ini menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah memiliki tingkat likuiditas paling tinggi di antara bank lainnya, yaitu 73,7%, dan Bank Muamalat yang memiliki likuiditas paling rendah yang memiliki nilai cash ratio-nya
di angka 12,99%. Lalu untuk yang selanjutnya adalah analisis rasio FDR atau Financing to Deposit Ratio. FDR ini kan mencerminkan perbandingan antara volume pembiayaan dan simpanan bank. Semakin tinggi FDR, maka semakin rendah kemampuan likuiditas dan resiko masalah keuangan bank menjadi meningkat. Dalam data tahun 2021 ini, hampir semua bank berada dalam keadaan yang likuid, kecuali Bank Muamalah yang memiliki nilai rasio sebesar 38,33% atau berada jauh di angka 80%. Lalu yang selanjutnya kita masuk di rasio solvabilitas. Untuk alat analisis rasionya menggunakan CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR tadi kan dirumuskan dengan total bank capital dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR dikali 100%. Nah, menurut peraturan Bank Indonesia, Capital Adequacy Ratio atau CAR ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan sejauh mana aset bank yang memiliki tingkat resiko seperti pembiayaan, ekuitas, surat berharga, tagihan dari bank lain dapat dibiayai oleh modal bank sendiri. Nah, CAR atau rasio kecukupan modal di masing-masing bank ini yang berada di atas 10%. Atau semuanya berada di atas 10%. Yang artinya struktur permodalan dari 5 bank syariah ini bisa dikatakan sudah mampu mengatasi resiko pasar, resiko kredit, dan resiko operasional dengan baik. Karena dengan memantau nilai CAR ini yang merupakan modal yang digunakan untuk mendukung pembiayaan kredit, bank dapat meningkatkan profitabilitasnya. Nah, dengan menjaga CAR tetap berada di tingkat batas normal, yaitu di sekitar 8%, bank perlu mengelola dengan baik aktiva tertimbang menurut resiko ini atau ATMR. Karena hal ini disebabkan aset tetap dan jenis aset lainnya tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bank. Oleh karena itu, jika ATMR mengalami peningkatan, CAR dan Return on Asset atau ROA juga akan ikut meningkat. Nah, mengapa tadi dikatakan kelima bank syariah ini sudah mampu mengatasi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional? Karena rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK adalah di sekitar 9,99%. Nah, sedangkan di sini kelima bank ini sudah memiliki CAR di atas 9,99%, yang artinya bank-bank ini telah berhasil mengelola modal mereka dengan baik dan memiliki modal yang cukup untuk melindungi diri dari resiko solvabilitas ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu diketahui bahwa variabel profitabilitas pada masing-masing perbankan bisa dilihat dari sisi BOPO yang memiliki nilai kinerja yang baik, yang artinya pendapatan operasional bank dapat menutupi seluruh biaya operasional yang ada. Nah, di BOPO ini BSI lah yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Dari sisi ROA, BSI juga memiliki tingkat efisiensi tertinggi,
Sedangkan dari sisi ROE, BSI, dan BTN yang memiliki nilai rasio tertinggi jika dibandingkan dengan ketiga bank syariah lainnya. Lalu dalam rasio likuiditas, diketahui masing-masing perbankan memiliki tingkat rasio yang baik, kecuali bank muamalat. Nah, dari sisi FDR, menunjukkan bahwa likuiditas bank muamalat tergolong rendah dibanding dengan 4 bank syariah lainnya. Lalu kita masuk pada sisi solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Menunjukkan bahwa masing-masing bank syariah, 5 bank syariah memiliki kemampuan dan kinerja baik yang ditandai dengan rasio kecukupan yang berada di atas standar minimum baik yang ditentukan. Nah, ketika sudah memiliki rasio yang berada di atas standar minimum baik yang sudah ditentukan, artinya bank syariah terkait telah berhasil mengelola dengan baik modal bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari resiko solvabilitas yang bisa terjadi. Sekian dari saya, pemaparan kali ini mengenai rasio keuangan dari kelima bank syariah terbaik di Indonesia pada tahun periode 2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.